Ya, saat ini pemirsa, sejumlah daerah di Indonesia terkena wabah demam berdarah dengue yang diakibatkan oleh perubahan cuaca yang tidak menentu. Bahkan di beberapa daerah telah mengalami peningkatan kasus dan menjadi kejadian luar biasa. Penyakit demam berdarah pun telah menelan korban jiwa. Lalu apa langkah dari pemerintah untuk menanggulangi dan meminimalisir penularan demam berdarah ini? Kami sudah tersambung melalui telepon bersama dengan Direktur Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tirmizi. Selamat siang, Bu Nadia. Ini data terakhir, berapa banyak laporan yang masuk terkait dengan kasus luar biasa dari demam berdarah ini, Bu Nadia? Ya, selamat siang Mbak Zakia. Jadi data di awal tahun Januari 2019 ini sudah ada 10 provinsi yang melaporkan terjadinya peningkatan kasus. Tadi mungkin termasuk Jawa Barat yang terjadi peningkatan kasus, tetapi yang melaporkan KLB ini sudah terjadi KLB ada di 3 provinsi, yaitu pertama Sulawesi Utara. Kemudian yang kedua adalah NTT, ya NTT. Kemudian yang halo, ya yang ketiga. Ada 3, satu lagi apa Bu selain Sulut, NTT, kemudian yang terakhir? Yang ketiga adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur juga ini sudah meningkatkan statusnya menjadi KLB begitu. Dari 3 provinsi yang sudah melaporkan peningkatan status KLB ini, mana Bu yang daerah atau wilayah terparah dari dampak demam berdarah ini? Ya, kalau melihat jumlahnya ya, memang NTT jumlahnya adalah terbanyak untuk kasus kematiannya. Kalau kita melihat jumlah kematiannya, kalau yang di Sulut itu hanya 3 kematian, sementara di Kaltim hanya 10 kematian di beberapa yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Baik, untuk menanggulangi penyakit demam berdarah ini, Ibu, tentunya dengan maraknya atau banyaknya peningkatan kasus demam berdarah serta ada peningkatan kasus luar biasa tidak bisa diatasi dengan cara yang biasa, begitu Bu Nadia. Bagaimana kemudian pemerintah memberikan atau menanggulangi dari KLB demam berdarah ini? Ya, jadi kita di akhir tahun 2018 sudah Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan himbauan surat edaran kepada para gubernur untuk meningkatkan status kewaspadaan demam berdarah. Artinya kita mengharapkan melalui surat ini Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan Wali Kota menjadi waspada terhadap demam berdarah. Karena kita melihat adanya peningkatan suspek atau kecurigaan demam yang akibat sebagai demam berdarah. Di dalam surat edaran ini ada 2 hal yang kita mintakan. 1, melakukan aktif pemberantasan sarang nyamuk dan 3M plusnya. Kedua adalah memastikan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya SDM-nya, kemudian logistiknya, termasuk tadi ruang perawatan, infus, dan sebagainya untuk penanggulangan demam berdarah. Yang ketiga adalah memastikan upaya-upaya dari puskesmas untuk melakukan sosialisasi, melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui pemberian ABT atau larvasida, bahkan kalau memang diperlukan melakukan fogging, seperti itu. Baik, kemudian tadi yang Bu Nadia katakan bahwa juga salah satu poinnya nomor 2 adalah untuk fasilitas. Tadi beberapa informasi yang kami dapatkan juga ini Ibu, di mana banyak rumah sakit yang penuh, kemudian juga pasien yang membludak. Apa langkah dari pemerintah juga untuk bisa menampung warga atau masyarakat yang terjangkit demam berdarah? Ya, yang pasti adalah kita harus membangun posko. Kalau belajar dari yang lalu, kita harus ada posko penanggulangan kalau memang terjadi KLB adalah penanggulangan KLB demam berdarah. Artinya rumah sakit tadi harus siap kalau sebenarnya jumlah pasien yang banyak itu karena mungkin masih curiga demam berdarah, walaupun sebenarnya bukan betul-betul demam berdarah. Tetapi karena peningkatan kasus, kita meningkatkan kewaspadaan sehingga fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit menjadi cenderung untuk sebelum orang itu
bebas demam berdarah dari penegakan diagnosisnya, maka masih akan dianggap demam berdarah. Nah, tentunya kalau memang membutuhkan ruang perawatan yang banyak, bila masih tersedia tentunya mencoba melihat kembali ruang perawatan mana, karena ini adalah penyakit infeksi, tentunya dia harus berada di ruang perawatan infeksi, sehingga penambahan ruang perawatan infeksi itu yang harus diperhitungkan. Yang kedua adalah melalui sistem rujukan. Nah, di dalam sistem rujukan ini juga kita bisa lakukan. Yang ketiga adalah puskesmas rawat inap, ini juga harus bisa mampu melakukan pelayanan penanggulangan KLB demam berdarah. Baik, Bu Nadia, kalau kita melihat tadi 3 provinsi yang dikatakan sudah menaikkan statusnya menjadi kejadian luar biasa dalam demam berdarah ini. Salah satunya adalah Nusa Tenggara Timur. Di sana ini mungkin juga bisa dikatakan tidak terlalu banyak rumah sakit begitu, Bu, ataupun juga ruang-ruang yang tersedia. Untuk di provinsi ini sendiri, apakah ada perhatian khusus juga kah, Bu, dari Kementerian Kesehatan sendiri? Ya, tentu saja ada perhatian khusus dari kita, apalagi setelah mereka menetapkan bahwa ini adalah kejadian luar biasa. Artinya kita mengoptimalkan tentunya satu, sampai sekarang sih kita belum menerima kebutuhan mengenai kekurangan tempat tidur. Hanya beberapa kebutuhan logistik karena upaya untuk penanggulangan KLB ini, misalnya fogging ini bukan hanya di daerah yang fokus, artinya yang ada daerah-daerah penderita atau pasien DBD, tetapi ini harus dilakukan fogging secara massal di daerah-daerah baik yang belum ada kasus tetapi berdekatan dengan daerah yang ada kasus demam berdarah. Nah, tentunya logistik untuk fogging ini sendiri, untuk abate, menaburkan bubuk abate, untuk memberikan lavasida harus didukung oleh pusat. Nah, selain itu cairan-cairan medis yang mungkin dibutuhkan oleh rumah sakit ini juga yang akan dicoba diberikan dari Kementerian Kesehatan. Baik, terakhir Bu, mungkin untuk menanggulangi demam berdarah ini selain menjadi perhatian pemerintah juga kesadaran dari masyarakat sendiri. Apa imbauan Bu Nadia ini khususnya buat masyarakat yang mungkin belum begitu paham atau belum begitu tahu bagaimana sebenarnya untuk sehari-hari mereka bisa mencegah penularan ataupun juga mencegah virus dari demam berdarah ini sendiri? Ya, baik. Jadi pesan pertama adalah kalau hujan ingat demam berdarah. Seperti itu. Karena kita tahu bahwa masyarakat sebenarnya sudah paham untuk menanggulangi demam berdarah itu melalui 3M plus dan pemberantasan sarang nyamuk. Tapi kadang-kadang lupa karena mungkin musim kemarau yang panjang dan sebagainya. Makanya pesan pertama adalah bila hujan ingat demam berdarah. Yang kedua adalah pemberantasan sarang nyamuk. Memastikan tidak ada jentik nyamuk di sekitar rumah kita yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dan ini bukan hanya rumah tapi sekolah. Karena di sekolah pola daripada nyamuk Aedes ini adalah menggigit di pagi dan sore hari. Yang kebanyakan anak-anak berada di sekolah. Yang ketiga, dengan keadaan musim pancaroba ini, kita tetap harus mempertahankan daya tahan tubuh kita. Artinya gizi yang baik, istirahat yang cukup, ini harus diperhatikan. Terutama juga untuk anak-anak. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tirmizi atas informasi dan juga sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang.